Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lewat suara saja ya, meskipun tidak bersua. Selamat datang. Untuk peserta yang lain mau di-unwirin, saya unmute-nya kalau masih sebentar. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara. Dalam Vikon kali ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya sebagai peserta. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo M. Hum, selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang telah memfasilitasi kami untuk diadakannya diklat ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Sri Wahono, selaku Ketua Gumun dan para pemateri dalam diklat ini. Kemudian juga tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada instruktur kami kelompok Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Putu Roni Nova. Bapak Ibu hebat dan keren, perkenalkan nama saya Mutmain Mahmuda dari Tulungagung, Kota Marmer ya Bapak Ibu. Saya mengajar di SMK N2 Boyolangu. Pada acara kali ini saya bertindak sebagai host. Selaku host pada acara Vikon kali ini, kami akan mempresentasikan media pembelajaran dengan menggunakan SAC, dan ini saya akan memandu jalannya acara kegiatan daring kita siang ini dari pukul 14 sampai dengan 15. Jadi memang ini siang-siang pada ngantuk ini ya. Di sini saya akan ditemani oleh Ibu Ratna Wulandari dari SD 2 Padangrejo, Bantul DIY, yang akan berperan selaku moderator, dan Ibu Naili Suraya sebagai presenter. Bapak Ibu guru hebat dan yang luar biasa se-Nusantara, kali ini kami akan mengupas tuntas materi menarik melalui media pembelajaran SAC dengan tema Al-Mihnah. Jadi bahasa Arabnya dari profesi, yang merupakan materi bahasa Arab yang diajarkan untuk kelas 10 pada madrasah aliyah. Untuk kelancaran acara kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilahkan Ibu Ratna Wulandari selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi. Monggo, Bu Ratna. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk Bu Mutmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan ya, yang terhormat Bapak Dr. Ande Tirto Suwondo M. Hum selaku Ketua Kepala BPJT, kemudian Ibu Wintarti, instruktur, dan Bapak Roni selaku instruktur. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mutmain Mahmuda, Sarjana Pendidikan dari SMKN 2 Boyolangu, Tulungagung selaku host. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang berbahagia, perkenalkan nama saya Ratna Wulandari. Saya selaku moderator akan membersamai Bapak Ibu guru selama 1 jam ke depan untuk sharing materi pembelajaran SAC bersama presenter kita Ibu Naili Suraya, Sarjana Pendidikan. Nah, pada kali ini
Ibu Naili akan membahas materi SAC yang bertema Al-Mihnah, yaitu profesi dalam bahasa Arab kelas 10. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum Fight Ibu Naili. Ibu Naili lahir di Pekalongan pada tanggal 8 Agustus 1991 dengan alamat Pegantungan Selatan, Gang 4, nomor 16, RT 3, RW 1, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wirodeso, Kabupaten Pekalongan. Sekarang, Ibu Naili berdomisili di Banjarsari, Surakarta. Beliau mengajar bahasa Arab di MAN 2 Surakarta. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Nah, itu tadi kurikulum Fight presenter kita Ibu Naili. Nah, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada saya akan membacakan alur sikon siang ini, di mana pada sesi pada kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, paparan materi dari presenter, dilanjutkan bagian kedua, sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kami beri kesempatan untuk bertanya bila secara telekonferensi. Nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan mic atau bisa menuliskan melalui chat yang ada di forum PC sesuai antrian. Sembari mendengarkan presentasi, Bapak Ibu dipersilahkan nanti untuk mengisi link presentasi yang telah di-share. Selanjutnya, kepada Ibu Naili Suraya, selaku presenter, kami persilahkan. Monggo. Monggo, Bu Naili. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan yang terhormat Bapak Tirto Suwondo M. Hum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Sri Wahono, Ketua Gumun, dan Bapak Roni Novaha, SPD, selaku instruktur, lalu pertama Ibu Mutmain Mahmudah, SPD, selaku host, dan Ibu Ratna Wulandari, SPD, selaku moderator. Baik, pada siang ini, perkenankan saya mempresentasikan satu aplikasi yang berjudul pengembangan media aplikasi skema Al-Mihnah, atau dalam bahasa kita sebut sebagai profesi. Berikut kita masuk pada aplikasi SAC-nya. Baik, di sini bisa dapat dilihat Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Pembelajaran belum terlihat, Bu. Cereng? Tampilannya belum terlihat, belum nampak di layar. Oh, ngapunten. Saya tadi sudah accept ya, coba diulangi lagi. Ngapunten. Monggo diulangi lagi, Bu Naili. Oh, sudah mulai, ya. Sudah masih munyer-munyer tapi ini. Oh, nggih, ditunggu dulu nggih. Ya, ini sudah mulai. Sudah. Sudah? Iya, silakan. Sudah, Bu, tapi tampil ya, masuk, Bu. Sudah tampil, Bu. Ya, sudah. Ya, sudah. Pembelajaran bahasa Arab tema profesi atau Al-Mihnah. Langsung saja kita mulai. Di sini ada submenu, ada 4 submenu, yaitu tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, dan developer. Kita masuk pada submenu yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tujuan pembelajaran dalam aplikasi SAC ini
Siswa dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema al-mihnah atau pekerjaan atau profesi dalam bahasa Arab. Kemudian, tujuan pembelajaran kedua, siswa dapat menyuguhkan analisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema al-mihnah atau pekerjaan atau profesi dalam bahasa Arab. Kemudian kita masuk pada submenu materi. Nah, di sini bisa Bapak Ibu guru hebat Senusantara lihat. Ada 10 profesi yang saya tampilkan di sini. Semuanya adalah yang dekat dengan keseharian kita. Kita mulai dari mihnah atau ibu. Nah, di sini bisa dilihat ada kolom atau tabel yang berisi kata yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, yaitu mudzakkar atau laki-laki dan muannas perempuan. Baik, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab, untuk penyebutan istilah, baik itu kata benda ataupun kata kerja, itu dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu jenis mudzakkar atau laki-laki dan jenis mu'annas atau perempuan. Bisa dilihat kata yang pertama adalah pelajar. Nah, pelajar dalam bahasa Arab untuk pelajar laki-laki atau siswa disebut dengan at-thalibu. Ini merupakan kata dasar. Kemudian untuk menyebutkan pelajar perempuan ini adalah thalibatu, yang mana ditambahi tak marbutoh di belakang katanya. Kemudian di bawahnya kata pelajar itu semuanya adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas dari at-thalibu atau pelajar. Bisa dilihat untuk jenis mudzakkar atau laki-laki, kata kerja diawali dengan huruf ya, seperti yata'allamu, yadrusu, yadhabu, dan ya'malu. Kemudian untuk mu'annas diawali dengan huruf ta di depannya. Tata'allamu, yadrusu, tadhabu, dan ta'malu. Kemudian untuk kosakatanya, ad-darsah, al-madrasah, birukubi darajah, dan lainnya. Nah, di sini kami menyediakan contoh dalam kalimat yang mana sengaja kami tidak beri terjemah ini sebagai bahan belajar para siswa-siswi nanti. Hanya saja kita memberikan warna merah sebagai tanda untuk membedakan antara jenis mudzakkar dan mu'annas. Kemudian masuk pada materi asyurti, sama halnya dengan yang tadi, untuk mudzakkar itu merupakan kata dasar. Untuk polisi laki-laki tidak ada imbuhan tak marbutoh. Kemudian polisi wanita disebut asyurtiyah atau asyurtiyatu, ada tak marbutoh di belakangnya. Kemudian untuk menunjukkan aktivitas, laki-laki diawali dengan huruf ya dan perempuan diawali dengan huruf ya. Kemudian di sampingnya untuk penjelasannya bisa Bapak Ibu perhatikan, ya. Kemudian langsung pada materi yang ketiga, al-falah. Ini juga sama seperti yang tadi. Untuk menunjukkan kata benda laki-laki itu kata asli tanpa imbuhan, yaitu petani laki-laki al-falahu, petani perempuan al-falahah, atau tulisannya adalah al-falahatu. Kemudian itu yazra'u, yabi'u untuk laki-laki, yazra'u, tabi'u untuk perempuan. Di situ juga tersedia contoh dalam kalimat. Kemudian untuk at-tabibu juga sama seperti yang tadi, guys. Langsung saja. Kemudian as-sahafiyu juga sama. Di situ ada perbedaan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan sama seperti yang lainnya. Kemudian kita beralih ke at-tajir. Nah, di sini at-tajir atau pedagang seperti yang kita tahu banyak ya jenisnya pedagang di Indonesia ataupun di negara lain. Jadi di sini saya tambahin kosakata untuk menunjukkan pedagang. Nah, ini al-jazaru pedagang daging laki-laki, al-jazaratu pedagang daging perempuan, al-fakihiyu pedagang buah laki-laki, al-fakihiyatu atau al-fakihiyah pedagang perempuan, al-khudariyu pedagang sayur laki-laki, dan al-khudariyah pedagang sayur
perempuan. Kemudian ada al-muhandis, ini juga sama, dikategorikan jenis mudzakkar dan muannasnya. Ini untuk kata benda kosakata yang berkaitan dengan muhandis atau insinyur. Kemudian al-mudhi', al-mudhi' itu adalah penyiar, baik penyiar televisi maupun penyiar radio, itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-mudhi'. Untuk laki-laki al-mudhi', untuk perempuan al-mudhi'ah. Kemudian al-mudarris, ini mungkin Bapak Ibu guru hebat Nusantara, loh kok al-mudarris bukannya al-ustadz, al-ustadzah gitu ya. Sama, jadi bahasa Arab itu kosakatanya kaya. Jadi satu kata dalam bahasa Indonesia itu bisa banyak istilah dalam bahasa Arab. Misalnya guru, guru dalam bahasa Indonesia kan satu ya, guru gitu. Kalau dalam bahasa Arab bisa ustadzah, bisa mudarris atau mudarisah, ada lagi mu'alim atau mu'alimah. Nah, itu saking kayanya dan istimewanya bahasa Arab. Kemudian materi yang ketiga di sini saya ambil profesi al-kannas. Al-kannas ini adalah tukang sapu laki-laki, sedangkan tukang sapu perempuan adalah al-kannasah. Untuk materi yang lainnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini saya menambahkan satu di pojok bawah sebelah kanan itu az-ziyadah. Az-ziyadah itu berarti tambahan. Di sini saya mau menampilkan untuk struktur bahasanya. Jadi untuk membuat dialog berkaitan dengan tema al-mihnah atau profesi, bisa digunakan 4 kata tanya ini. Yang pertama adalah madza ya'mal. Ini untuk menanyakan profesi laki-laki. Depannya ya nggih, Bapak Ibu hebat nggih. Kemudian madza ta'mal berarti ini untuk menanyakan profesi pada perempuan. Apa yang dilakukan artinya. Kemudian yang kedua, kaifa ya'malu dan kaifa ta'malu. Kaifa ya'malu untuk laki-laki, kaifa ta'malu untuk perempuan. Ini berarti bagaimana pekerjaan. Kemudian yang kata tanya ketiga adalah hal, apakah. Dan keempat, aina ya'mal. Ini juga untuk laki-laki, aina ta'mal untuk perempuan yang berarti di mana tempat kerja. Nah, di sini saya tampilkan contoh untuk pembuatan kalimat atau juga bisa dialog. Madza ya'malul kannas? Apa yang dilakukan tukang sapu? Nah, otomatis jawabannya adalah menyebutkan aktivitas yang dilakukan oleh tukang sapu. Al-kannasu yaknusu syari' fi sabah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kaifa ya'malu syurti? Nah, kaifa ya'mal ini hampir sama dengan madza ya'mal sebenarnya. Cuman beda kata saja. Untuk jawabannya sama untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan suatu profesi. Kemudian, hal ya'malul fallah fil mazra'ah. Hal itu apakah? Apakah petani itu bekerja di sawah? Nah, jika jawabannya na'am, berarti kata sesudahnya atau kalimat sesudahnya itu hanya copy paste saja dari pertanyaan. Di situ pertanyaannya hal ya'malul fallah fil mazra'ah. Berarti jawab saja na'am. Diulangi lagi kalimat tanyanya, kalimat pertanyaannya itu tadi, ya'malul fallah fil mazra'ah. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi yang di bawahnya itu hal juga. Hal yudarisu tulab fil fasli. Nah, apakah murid mengajar di kelas? Jelas, ini pertanyaan yang tidak sesuai. Nah, berarti kita jawabnya dengan la. La itu tidak. Tidak, murid belajar di kelas. Nah, ya darusu tulab fil fasli. Nah, ini ada revisi dari jawabannya itu. Dan yang terakhir adalah aina ya'malu tabib. Di mana dokter bekerja? Ya'malu tabib fil mustashfa. Untuk aina ini digunakan untuk menanyakan tempat kerja dari suatu profesi. Nah, kemudian kita masuk pada menu evaluasi. Nah, di sini ada 5 soal yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Langsung saja kita masuk pada evaluasi yang pertama. Aina yadrusu thalib? Di mana thalib atau murid belajar? Nah, kemudian cara menjawabnya seperti ini. Yadrusu thalib fi? Di mana? Misalkan kita coba fil fasli. Kelas. Betul. Dapat skor 20. Kemudian soal kedua, kaifa ya'malu tabib? Bagaimana dokter bekerja? At-tabibu dokter. Nah, ini fi'il ya, aktivitasnya.
Yu'aliju mengobati, yazra'u menanam, yudarisu mengajar, apa yabi'u menjual. Nah, ternyata misalkan jawabannya yu'aliju. Betul lagi. Kemudian soal ketiga. Hal yabi'u tajir fisuk. Apakah penjual atau pedagang itu berjualan di pasar? Misalnya, siswanya kurang paham, jadi jawabnya fi misalkan. Salah ternyata. Kemudian, yabnil mabani. Membangun gedung. Siapa yang membangun gedung? Nah, karena siswanya juga nggak memperhatikan, dia jawab muhandisah. Kemudian, tarjim ila lughatil Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Asyurti yunadimul murura fi syawari'. Polisi mengatur lalu lintas di jalan. Nah, di sini saya beri nilai atau slide khusus untuk menampilkan nilai di situ. Misalnya kita mau mengulangi lagi mengerjakan evaluasi, di situ saya kasih penjelasan untuk mereset nilai pada soal pertama jika ingin mengerjakan evaluasi ulang. Coba kita coba ya. Kembali ke menu evaluasi, reset nilai. Nah, demikian untuk evaluasi. Kemudian kita masuk ke developer. Nah, di sini bisa dilihat ini identitas untuk pembuatan SAC ini dari Gumun, kemudian bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana saya berasal dari kelas Bidar Gumun 3 Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Sekian presentasi pengembangan media aplikasi SAC pada pembelajaran bahasa Arab, tema Al-Mihnah atau profesi. Sekian, jika ingin ditanyakan, monggo langsung saja saya kembalikan ke moderator. Bu Ratna? Halo? Halo? Halo, sudah? Kami ucapkan terima Sampun, kasih nggih. kepada... Sampun? Nggih, Kami sampun. ucapkan terima kasih kepada Ibu Naila Suraya yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu guru hebat masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu Naili, kepada Ibu Bapak peserta. Monggo kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Ya, ini ada yang tanya presensi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait pembelajaran bahasa Arab yang bertema profesi. Oh ya, ini ada pertanyaan Ibu dari Ibu Mutiara. Pertanyaannya, bagaimana agar belajar bahasa Arab tidak sulit dan menyenangkan, Bu, bagi untuk anak ini? Monggo Ibu Naili langsung saja menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Mutiara. Ya, kalau memang ya, kalau misalnya bahasa Arab itu untuk sebagian orang itu merupakan pembelajaran atau materi yang sangat sulit. Kadang itu dari SD negeri, dari SMA negeri yang belum pernah belajar bahasa Arab. Ya, kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan media-media yang menarik. Media itu tidak harus selalu PowerPoint, tapi juga bisa dengan lagu untuk menghafal misalnya. Jadi pembelajaran itu kita buat menyenangkan. Jadi banyak yang bisa dilakukan misalnya dengan pemberian mufradat atau kosakata bisa kita pakai dengan metode lagu. Kemudian misalkan permainan-permainan bahasa juga itu bisa digunakan. Dan yang terpenting kita juga sebagai guru harus sesekali melakukan pendekatan personal kepada para siswa biar tahu tentang kemampuan si peserta didik kita, tidak hanya sekedar memberi materi, kemudian memberi tugas, tidak tanpa tahu kemampuan asli dari peserta didik. Jadi pendekatan personal itu penting untuk membentuk sugesti para peserta didik bahwa materi kita
itu tidak sulit, tapi mudah. Apalagi jika punya anak untuk belajar. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Naili. Bagaimana Ibu Mutiara? Apakah masih ada yang kurang jelas? Bagaimana Ibu Mutiara? Oke, Ibu Mutiara sudah jelas Ibu. Ini dilanjutkan, ada yang bertanya Ibu Naili. Bagaimana caranya untuk memahami kata-kata untuk laki-laki dan wanita agar mudah dengan bahasa Arab? Terima kasih. Ya, jadi untuk kata benda, untuk bentuk kata benda, itu bisa dilihat dari tanda-tandanya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kalau untuk jenis laki-laki, itu tidak ada imbuhan tak marbutoh di belakangnya. Atau tidak ada taknis. Taknis itu tak yang seperti mangkok ada titiknya 2 itu. Nah, itu jika tidak ada tak marbutohnya atau taknis, itu bisa dipastikan bukan berjenis perempuan tapi jenis laki-laki. Dan sedangkan untuk jenis perempuan berarti bisa dilihat di situ ada tak marbutoh atau tak taknis. Kalau saya menyampaikan sama anak-anak itu ada gelungnya, ya kan? Kalau ibu-ibu kan ada konding ya, ada gelung di kepala. Nah, itu sama dengan kata bahasa Arab. Kalau ada tak marbutoh itu saya umpamakan sebagai konde. Berarti jenis perempuan, seperti itu. Kalau untuk mengkategorikan dalam bentuk fi'il atau kata kerja, bisa dilihat depannya. Kalau depannya itu ya, seperti tadi, ya ta'alamu, ya derusu, ya jelisu, itu berarti jenis laki-laki. Sedangkan kalau depannya itu adalah tak, itu perempuan. Misalnya, takallamu, tadhabu, tajlisu. Dan ada lagi satu yang ada ya nonnya di belakangnya. Misalnya tajlisina. Nah, itu juga perempuan. Ngoten. Ya, bagaimana Ibu Terima Oktin? kasih. Ya, Ibu Oktin sudah jelas, Ibu Naili. Niki ada pertanyaan lagi dari Ibu Syafilatun Nida. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat video atau mode pembelajaran bahasa Arab yang simple dan menarik, mungkin e-learning? Monggo Bu Naili, langsung saja. Kalau yang sekarang kita presentasikan, ini termasuk yang tingkat lanjut ya, Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Jadi untuk pemula itu bisa menggunakan video pembelajaran yang biasa, itu bisa pakai KineMaster. Itu yang paling mudah, tinggal di install di HP saja dan bisa kita edit-edit sesuka hati, bisa di-input baik foto, kemudian tulisan, di-input video, suara juga bisa. Jadi kalau untuk pembuatan media yang paling simple, saya merekomendasikan KineMaster. Ada juga misalnya Filmora, itu juga bisa diinstal di HP. Seperti itu. Atau PowerPoint juga bisa. Kemarin kan juga ada itu yang materi itu PowerPoint juga bisa. PowerPoint juga nanti tinggal diekspor ke video saja. Ketika menyimpan, itu kita pilih save. Maksudnya pilih menu simpan itu, nanti dicari yang ekspor video. Nah, itu juga nanti PowerPoint kita akan berubah menjadi jenis video. Seperti itu. Nah, bagaimana Ibu Syafilatun? Mungkin saya nambahin untuk SAC juga menarik ya Bu ya? Iya, bagaimana Ibu? Oh, ternyata sudah paham Ibu. Ini sudah paham atas penjelasan Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Ibu Naili. Kita belajar bahasa Arab tentang tema profesi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, Ibu mau tanya. Bagaimana cara Ibu supaya kalau misalnya di kelas itu kan tidak semuanya bisa, ibaratnya ada yang masih untuk huruf hijaiyahnya belum lancar atau membaca Qurannya belum lancar. Nah, bagaimana Ibu cara mengatasi agar pembelajaran bahasa Arab ini paling tidak anak itu tidak kesulitan selain menggunakan
permainan ataupun lagu. Iya, terima kasih. Ya, untuk beberapa kasus memang banyak ya ditemui yang seperti itu. Jadi setiap awal saya tatap muka, misalnya saya masuk pertama kali dalam pembelajaran awal tahun, itu saya selalu kategorikan tingkat atas, menengah, dan bawah. Atas, menengah, dan bawah ini untuk mengkategorikan siswa itu sudah pernah belajar bahasa Arab atau belum. Nah, jika kok masih ada yang nol seperti yang Ibu sampaikan barusan, itu biasanya saya kasih treatment, misalnya kok yang dia tidak bisa menulis Arab. Saya memberikan kayak lembar kerja, lembar kertas untuk latihan menulis. Jadi mulai dari huruf hijaiyah. Jadi si anak itu nanti saya minta, tolong ini nanti disalin ya di sebelahnya. Seperti itu. Beberapa kali, kalau misalnya sudah bisa, berarti treatment itu tidak perlu dilakukan lagi. Kemudian kalau untuk membaca, jadi biasanya saya juga sekali waktu itu saya panggil anak-anak yang bermasalah itu ke depan, misalnya masih situasinya mengerjakan soal misalkan. Nah, saya panggil si anak yang kurang itu, yang ada di level bawah untuk maju di depan saya, ambil kursi, duduk di depan saya. Nah, itu saya ajarin ketika itu. Dan kadang juga saya menawarkan, misalnya kok kamu ingin belajar bahasa Arab di luar jam pelajaran, seperti itu misalkan. Saya memfasilitasi, cuman karena memang tingkatnya itu sudah di MAG, kadang anak-anak itu agak malu menunjukkan misalnya kok tidak bisa belajar, tidak bisa baca bahasa Arab misalnya. Mau saya treatment khusus seperti itu memang kadang malu. Jadi memang harus ada kerjasama antara sekolah dan keluarga. Jadi saya juga meminta sama pihak keluarga untuk membantu belajar bahasa Arab, misalnya manggilin guru ngaji ke rumah, seperti itu. Nah, misalnya nih, kok tetap di treatment apapun si anak itu nggak bisa. Nah, terpaksa kita kasih soal yang levelnya di bawah teman-temannya. Jadi yang namanya evaluasi itu kan tidak harus sama merata, nggih, Bapak Ibu guru hebat, nggih. Jadi memang lah gimana anak itu tidak bisa mengikuti, meh dioyak seperti apapun tidak bisa mengikuti. Nah, akhirnya level evaluasinya saya dropkan, saya buat evaluasi yang tingkat kesulitannya lebih rendah untuk si anak tersebut. Ngoten. Oh iya, terima kasih Ibu. Sudah cukup bisa menjawab pertanyaan saya. Mungkin ada Bapak Ibu guru hebat yang lainnya yang ingin ditanyakan atau Ibu Mutmain? Halo Ibu Mutmain? Iya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti ini kalau saya jadi muridnya, satu kali pertemuan segini banyak bisa pusing kepala. Ya ini untuk memang bagus sekali, tapi untuk Bu, untuk beberapa kali pertemuan mungkin ya, satu kali pertemuan satu gitu. Memang bagus untuk media pembelajarannya amat sangat bagus dan menarik, sehingga nanti anak-anak bisa mengulang di rumah mungkin, karena tidak harus pakai data. Jadi anak bisa dalam kondisi offline pun mereka bisa membuka di rumah, ya. Jadi sangat menarik. Mungkin komentar saya itu saja. Ya, terima kasih Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu guru hebat yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kita yang sebelumnya belum mungkin hanya dapat pembelajaran itu agama ya, PAI. Kalau mungkin ini dari Bu Naili akan lebih jelas lagi dengan bahasa Arab. Kalau di tempat saya dulu itu ada pembelajaran bahasa Arab itu karena kelas SD itu pakai lagu Ibu. Oh, nggih. Ya, kan sekarang untuk pembelajaran bahasa Arab itu kan ada yang dari PAUD juga ada, TK juga ada, itu pakai lagu seperti Wahidun satu, Isnaini dua. Nah, orang yang dewasa ibaratnya yang belum, ibaratnya tidak mengenal, cuma membaca Al-Quran tapi nggak tahu tentang apa sih artinya, paling tidak itu gampang mudah memahami. Iya, betul. Oh iya, Wahidun satu. Cuman
Bisa Iya. untuk anggota tubuh biasanya juga bisa nyanyi Bu. Iya. Sakron rambut, roksun sirah itu kalau bahasa Jawa kan seperti itu. Yadun tangan, rijelun kaki kan. Nah, itu kan apa ya yang mengingatnya lama kan nggih Bu nggih. Daya ingatnya lebih lama biasanya. Oke. Iya, Saya Bu. tuh hafalnya karena anak-anak saya itu di rumah menghafalkan sambil menyanyi, akhirnya ibunya dengar malah ikut-ikut nyanyi malah ngerti. Kesetrum ya, Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau yang mau bertanya di moodnya di Monggo, Ibu. Ibu, ada yang lain? Mungkin Bu Mut coba di-sharekan presensinya, Bu. Ini sudah saya share beberapa kali, tapi ada Oke. peserta yang mungkin tidak bisa terlihat presensi saya. Mungkin Ibu yang sharekan. Masih kok Bu. Monggo Bapak Ibu Mungkin guru aja. yang lain. Oke. Ada Ini yang masih ingin nyala. ditanyakan? Sudah muncul beberapa kali ini di Oke. room chat. Monggo. Ini untuk presensi sudah saya share, guys, Bu. Sudah beberapa kali share. Monggo diisi dulu presensinya. Dan apabila Anda yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan oleh Ibu presenter kita, Ibu Naili. Sangat menarik sekali untuk pembelajaran bahasa Arab, nggih. Nggih. Monggo Ibu Bapak Guru hebat Nusantara. Ini nggak ada pertanyaan nih karena nggak ngerti. Kalau saya kan guru matematika Bu ya. Biasanya kalau nggak ada pertanyaan itu saya tanyakan. Kalian itu diam itu jelas apa belas gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, terlalu jelas atau belas orang ngerti gitu ya. Seperti itu mungkin. Saya tapi tidak tahu. Semoga Bapak Ibu guru yang mengikuti sikon di sini karena jelas sehingga tidak ada yang ditanyakan. Kan mungkin Bu. Ya, ini Bu Naili ada pertanyaan lagi dari Ibu Syafilatun Nida. Berhubung Ibu Syafilatun tadi masuk telat, Niki agak kurang paham terkait materi pembelajaran Ibu, mohon dijelaskan ulang. Apa itu aja nih, tampilannya saja ya. Tidak perlu dijelaskan lagi nih. Mungkin rangkumannya seperti apa mungkin Bu, garis besarnya aja mungkin. Ya, penggunaan tombol-tombolnya itu Bu Naili mungkin perlu dijelaskan penggunaan tombolnya, kemudian mungkin itu seperti itu. Ya, jadi mulai dari sini nggih. Nah, ini untuk home. Jadi menu utamanya di sini. Langsung bisa klik di sini mawon. Per menu langsung kita klik, nanti akan keluar sesuai dengan kontennya. Nah, ini di sini ada di ujung kiri atas itu ada menu home. Home itu untuk kembali ke menu tadi. Ini. Nah, kemudian ini misalnya kok nggak mau pencet lewat gambar, itu bisa pakai yang menu next ini. Nah, misalnya tidak mau kembali ke gambar-gambar yang tadi, bisa langsung di next lewat sini, yang di ujung atas ini. Nah, maaf ini kok agak susah kalau yang atas. Ini bisa di atas ini. Kemudian misalnya evaluasi. Nah, ini kita bisa langsung mau lihat soal nomor 5 misal. Agak diklik aja nomor 5. Mau kembali ke soal lagi. Nah, agak open. Ya, jadi ini tadi untuk Bu Syafila, Bu Nida. Ini jadi materi yang saya sampaikan ini seputar ini. Profesi-profesi dalam bahasa Arab. Untuk materinya seperti tadi. Dan kemudian di pojok bawah ini ada aziyadah. Ini untuk struktur kalimatnya. Ini untuk evaluasinya.
bawahnya. Nah, seperti ini Bu Rida. Ini untuk tombol developer. Nah, ini ada manual lagi, gunanya untuk langsung kembali ke demikian Bu Ratna. Cukup. Cukup Bu Ratna? Ya. Bagaimana Bu Safilatunida? Oh nggih, sudah direspon, sudah sangat jelas Bu penjelasan Ibu. Ini tadi banyak sekali peserta yang memuji tampilan SAC Ibu Bu. Sangat menarik sekali, sip katanya. Iya, matur nuwun, ini buatnya ya agak-agak ini. Perjuangan ya Bu ya. Perjuangan. Mungkin Bapak Ibu guru hebat yang lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kita belajar bareng, sharing, belajar bahasa Arab, mumpung ada gurunya. Gurunya masih muda dan cantik, insya Allah nanti pertanyaan Ibu akan dijawab oleh Bu Naili dengan sangat memuaskan. Monggo. Kalau gurunya cantik seperti Bu Naili, biasanya siswa-siswa laki-laki itu mesti yang ditanyakan, Bu, bahasa Arabnya I love you apa? Gitu. Biasanya seperti Iya. Apalagi ngajarnya tingkat ya. MP kan itu. Iya, ngajarnya kan tingkat MP ya. Anak-anaknya sudah remaja ngoten kan. Ya seperti itulah. Monggo Bapak Ibu yang mau mengungkapkan kasih sayang kepada suaminya atau istrinya bisa tanya ke Bu Naila. Iya Bu, mungkin bagaimana Mungkin ada panggilan kesayangan untuk suami atau istri dalam bahasa Arab. Bagaimana Ibu Naili? Pertanyaan dari Bu Mut. Apa ya, biasanya Habibi gitu kan. Habibi itu sayangku, cintaku gitu. Ya Habibi misalnya. Kemudian Zauji al-Mahbub misalkan. Suamiku tercinta. Zauji al-Mahbub misalkan. Atau misalnya biasanya kalau untuk merayu yang istri ya Humairo gitu kan. Yang kenyarahan pipinya gitu. Kalau pengucapan sayang antara misalnya untuk istri, untuk suami, untuk anak itu beda ya Bu ya? Misalnya sayang. Nggih. Hampir sama sih nggih. Ya tergantung itu laki-laki atau perempuannya, biasanya seperti itu. Oh nggih. Dituliskan. Mungkin ada Bapak Ibu guru hebat yang lainnya yang ingin ditanyakan kepada Ibu Naili. Cukup kayaknya Bu. Nggih, kasusnya pun jelas semua Bu. Nggih. Sampun? Sampun. Oke, karena tidak ada yang bertanya dan saya ingatkan lagi jangan lupa untuk mengisi presensi nggih Bapak Ibu. Sudah saya share di chat Sikon FCC, itu sudah saya share presensinya, jangan sampai lupa diisi. Nanti kalau ditutup tidak bisa presensi lagi, monggo. Mumpung masih ada waktu, silahkan mengisi presensi. Nah, saya tutup nggih Bu nggih? Nggih Ibu. Oh nggih. Demikian pemaparan materi pada Sikon siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyimpulkan rangkuman pemaparan dari Ibu Naili yang bertema al-mihnah atau profesi dalam bahasa Arab, yaitu bahwa sebenarnya banyak sekali profesi yang ada, namun paling dekat dengan keseharian kita ada 10 profesi yang sudah seharusnya kita tahu dalam bahasa Arab. Okay. Dalam pemaparan materi tersebut,
jika sudah kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab memiliki perbedaan istilah dan penyebutan, baik pada profesi dan aktivitas dalam profesi, baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan, dalam bahasa Arab itu berbeda. Inilah keistimewaan bahasa Arab yang merupakan lughatul Quran wa ta'atul jannah. Mohon maaf ya kalau saya salah dalam pengucapan. Dalam pemaparan tadi juga sudah dilengkapi dengan terjemahan kata dan panduan untuk membuat percakapan tentang al-misnah. Serta soal evaluasi juga sudah dipermudah untuk memahami siswa dalam pembelajaran bahasa Arab yang bertema al-misnah. Semoga materi pada paparan Ibu Naila tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bahasa Arab terkait profesi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Naili selaku presenter yang telah memaparkan materi yang sangat menarik. Begitu juga Bapak Ibu peserta, guru hebat yang tadi sudah berpartisipasi, dan Ibu Mutmain yang tadi juga ikut meramaikan, juga memandu acara ini. Selaku moderator, apabila selama memandu jalannya acara banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu host untuk memandu acara selanjutnya. Kepada Ibu Mutmain, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi siang ini meskipun rodok ngantuk-ngantuk itu ternyata bisa atas izin Allah bisa berjalan dengan lancar. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang punya niat belajar tidak ada salahnya nggih kalau mungkin kita belajar bahasa Arab mulai sekarang, tidak ada kata terlambat karena dikatakan bahwa belajar itu, menuntut ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat, ya. Jadi kalau saya buat pantun itu bunga mawar bunga melati, mari kita belajar sampai mati. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih joinnya Bapak Ibu Guru dalam presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kita sajikan bermanfaat bagi kita dan nanti khususnya bagi murid-murid kita, generasi bangsa yang akan meneruskan tongkat ya perjuangan ya, apalagi saat ini negeri kita dalam kondisi yang sulit sehingga kita diberikan kekuatan untuk menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang kuat ya. Sehingga kita juga mempunyai amal jariah untuk mewujudkan generasi yang bermanfaat baik bagi nusa, bangsa dan agama. Akhirnya di sini saya sebagai moderator sekali lagi saya mohon undur diri. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.